soal kali ini ditanyakan, manakah yang bukan merupakan pernyataan mengenai DNA? Jadi pada soal ini disediakan beberapa pernyataan mengenai DNA, seperti yang pertama berfungsi mengendalikan metabolisme di luar sel, lalu ada yang terdapat di luar inti sel, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk pembahasan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui mengenai DNA. Jadi DNA ini merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Jadi asam deoksiribonukleat ini merupakan materi pembawa sifat yang nantinya akan diturunkan pada keturunan suatu organisme. Nah, DNA ini berbentuk sebuah rantai panjang yang nantinya bersama satu rantai DNA lain akan membentuk sepasang rantai spiral yang disebut sebagai double helix. Nah, dua rantai tersebut adalah rantai sense dan rantai antisense. Yang pertama, rantai sense merupakan rantai yang berfungsi untuk mencetak kodon dalam proses sintesis protein. Maka rantai ini disebut sebagai rantai coding. Kemudian rantai antisense. Rantai ini fungsinya adalah untuk mentranskripsi kodon ke mRNA atau RNA duta. Maka rantai ini disebut sebagai rantai template. Kemudian satu rantai DNA ini tersusun dari beberapa atau susunan dari nukleotida. Jadi satu rantai itu merupakan sebuah polimer dengan monomer-monomernya yaitu nukleotida. Nah, nukleotida ini tersusun dari gugus fosfat, gula, dan juga basa nitrogen. Dengan gugus fosfat ini sebagai tulang belakang dari polimer tersebut. Nah, kemudian DNA ini dapat memperbanyak diri dengan cara replikasi atau duplikasi pada saat pembelahan sel secara mitosis. Nah, kemudian DNA ini terdapat pada inti sel dalam bentuk gulungan-gulungan yang disebut sebagai kromosom. Jadi kromosom itu nantinya akan mengandung atau terdiri dari dua rantai DNA yang tergulung-gulung menjadi lebih bentuknya lebih kecil, dan pada manusia ini terdapat 23 kromosom, sehingga pada manusia juga terdapat 46 DNA atau 23 dikali 2. Nah, DNA ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme di luar sel dengan cara sintesis protein atau memproduksi protein. Nah, kenapa bisa begitu? Karena protein tersebut nantinya akan menentukan perilaku dari suatu organisme, seperti cara suatu organisme makan, atau bagaimana organisme itu akan terbentuk atau terlihat, lalu bagaimana organisme itu akan bergerak, dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui jawaban untuk soal ini. Kita teliti satu persatu pilihan jawabannya. Yang pertama, opsi A, DNA berfungsi mengendalikan metabolisme di luar sel. Berdasarkan penjelasan tadi, DNA ini memang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme dengan cara sintesis protein. Maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian yang kedua, opsi B, ada yang terdapat di luar inti sel. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, DNA itu hanya terdapat pada inti sel dalam bentuk kromosom, sehingga pernyataan ini salah. Nah, karena pernyataan ini salah, maka kita sudah dapat menemukan jawaban dari soal ini, yaitu jawaban B. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi B. Ya, demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.